Panen raya seharusnya disambut petani dengan sukacita, namun tidak bagi petani tomat di Kabupaten Madiun. Meski hasil panen kali ini bagus, mereka tidak bisa menikmati keuntungan maksimal karena harga jual tomat justru rendah saat panen raya. Selain itu, petani juga dipusingkan hama ulat yang menyerang buah tomat yang belum dipanen. Petani di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, tengah memanen tomat di sawah mereka. Hasil panen kali ini cukup baik dan lebih melimpah dari sebelumnya. Namun, di balik melimpahnya hasil panen, harga jual tomat sayur justru menurun. Jika pada musim panen sebelumnya, harga jual tomat ke Tengkulak mencapai angka Rp5.000 per kilogram. Kini oleh Tengkulak, tomat petani hanya dihargai Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Salah satu petani tomat, Didi Aswadi, mengaku sudah 3 kali panen sejak bulan September lalu. Dari lahan seluas 600 meter persegi, Didi mampu menghasilkan 6 kintal tomat jenis sayur. Didi mengakui kualitas tomat pada panen kali ini sangat bagus. Namun harganya turun karena panen raya dan terjadi penumpukan di tingkat Tengkulak. Harga saat ini masih tergolong murah karena maksimum per kilonya itu paling mahal sekitar. Sekarang harga standarnya cuman kalau dari petani itu 2.500, 2.000 udah itu. Apalagi kalau stoknya agak lumayan banyak, paling per kilo 2.000. Tantangan petani untuk menanam tomat ini pertama itu satu mengenai hama. Hama ini yang paling ulat sama lalat buah. Terus yang ketiga penyakitnya itu jamur. Jelang masa panen keempat nanti, petani tomat di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun dihadapkan dengan musim penghujan yang biasanya mempengaruhi banyaknya hama yang akan menyerang tanaman tomat. Jika tidak diantisipasi, kualitas tomat menurun, bahkan rusak dan membusuk. Tova Pradana, CTV. Sementara itu, kampanye tatap muka masih menjadi pilihan utama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan untuk meraih simpati warga di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu menerjunkan Panwascam dan Panwaskel untuk mengingatkan tim kampanye paslon agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu Kota Pasuruan mengungkap 40% kampanye dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan masih dilakukan dengan metode tatap muka. Metode kampanye tatap muka ini dianggap masih lebih mengena untuk meraih simpati warga di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengawasi dan mengingatkan tim kampanye paslon agar tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, Bawaslu Kota Pasuruan menerjunkan Panwascam dan Panwaskel. Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan Bidang Pengawasan, Titin Yulinarwati, mengatakan salam kampanye tatap muka yang dilakukan dua paslon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, pihaknya masih menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Di antaranya jumlah massa yang melebihi 50 orang, masih tidak menjaga jarak, serta ada yang tidak menggunakan masker. Jadi kalau masa kampanye selama ini yang banyak baru tatap muka dan pertemuan terbatas. Nah ini kalau biasanya tatap muka dan pertemuan terbatas ini yang banyak adalah protokol COVID-nya yang tidak dipenuhi oleh paslon. Tapi jajaran Bawaslu termasuk Panwascam dan Panwaskel biasanya mengingatkan mereka. Jadi pertama itu langkahnya Bawaslu mengingatkan dulu apakah diikuti atau tidak. Kalau sudah diikuti oleh paslon, ya sudah diikuti. Kalau misalnya tidak diikuti oleh paslon, Panwascam akan mengirimkan surat peringatan, dikirimkan kepada tim untuk memenuhi tentang standar COVID-nya. Pilwali Kota Pasuruan akan diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Syaifullah Yusuf dan Adi Wibowo, serta pasangan nomor urut 2, Raharto Teno Prasetyo dan Hashim Asjari. Abdul Majid, CTV. Dugaan pelanggaran oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali bergulir dan Risma kembali dilaporkan. Informasinya sesaat setelah lagi masih dalam Pojok Pilkada. Pojok itu segera kembali.